siang menjelang sore. Nama saya Iwan Fitrianto atau Iwan Londo. Saya dari Yayasan Ekologi Satwa Alam Liar Indonesia, SAE. Di sini saya akan coba memaparkan tentang burung pantai. Dan kalau di Indonesia sendiri sih memang tidak banyak peminatnya tentang burung pantai, karena salah satunya adalah warnanya yang hampir sama semua. Tapi di sini saya coba akan menjelaskan teknik-teknik paling mudah apa sih yang bisa kita gunakan di lapangan itu untuk mengamati burung pantai dari per jenis tadi. Nah, ini seperti kita ketahui atau ada yang belum tahu, ada 9 jalur terbang di dunia. Kita masuk ke sini, East Asian Australasian Flyway, jadi garis merah ini. Kita masuk ke sini, wilayah ini. Jadi semisal yang pekan kemarin ngikutin tentang burung pantai yang ada perjumpaan burung dari Amerika yang melintas sampai ketemu di Bali, itu sebenarnya ya perlintasannya di sini, tapi nyasar ke Indonesia. Itu yang dari Mukti kemarin. Mungkin beberapa teman-teman ada yang ikut dari pekan kemarin. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan burung pantai itu. Burung pantai adalah burung lahan basah. Jadi saya gambarkan, burung air itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Dia ada burung pantai, terus puntul, atau jenis bebek-bebekan. Jadi bagian dari burung air adalah burung pantai juga. Itu masuk ke burung air. Tapi kita di sini lebih fokus membahas tentang burung pantai saja. Di mana sih kita bisa menjumpai burung-burung pantai itu? Secara ekologi, dia hidup di lahan basah. Dia bisa di persawahan, bisa di pantai, bisa di hamparan lumpur, terutama di daerah perairan dangkal ya. Kita bisa menjumpai burung-burung pantai tersebut. Nah, di mana saja sih kita bisa menjumpai tadi? Di Teluk kita bisa lihat, di pantai, baik itu pantai berpasir maupun pantai yang berlumpur. Tapi umumnya kalau pantai berpasir itu hanya sebagai istirahat. Dia akan mencari ke pantai yang berlumpur untuk mencari makan. Terus di sungai kita bisa jumpai juga, seperti yang kemarin saya jelaskan, bukan kemarin yang saya jelaskan, bahwa ada burung pantai yang sampai ke ketinggian sampai 1000 di Pegunungan Dieng, itu jenis burung penil pantai, itu karena dia ikutin aliran sungai. Nah, dia juga nggak terlalu jauh dengan daerah perairan biasanya. Terus selain itu kita juga bisa menjumpai di danau, terutama danau buatan ya. Danau alami. Terus sawah atau bendungan. Itu bisa kita jumpai jenis-jenis tertentu yang bisa kita jumpai. Nah, ini contoh. Jadi ada 2 tipe burung pantai di Indonesia, ada burung pantai penentap migran. Di sini ada 65 jenis yang tercatat di Indonesia, itu yang jenis-jenis yang migran, yang pendatang. Terus ada 14 jenis burung pantai penetap. Jadi artinya hanya ada di Indonesia. Jadi kurang lebih ada sekitar 30 jenis burung pantai penetap dan migran. Yang gambar ini saya ambil beberapa waktu yang lalu, itu di Surabaya, itu di daerah Pertambakan. Jadi foto yang paling bawah itu yang ini. Ini adalah cerek Jawa pada saat berbiak. Ini anaknya ini. Dan ini burung migran. Jadi bisa sampai jumlahnya sampai 1000 sampai 2000 lebih, itu ditambah, terutama ditambah alami. Nah, ini saya coba bikin tabelnya. Jadi saya kutip dari bukunya Boas Beckwell dan Pak Yus. Itu
total di dunia ada 214. Di Asia sendiri ada 84, di Indonesia ada 65 jenis. Jadi ada beberapa jenis yang tidak bisa kita jumpai di Indonesia, ada beberapa jenis yang memang hanya ada di Indonesia. Ini saya coba ringkas. Jadi kurang lebih ada 3 poin penting dalam melihat burung pantai. Itu secara morfologi bisa kita lihat, terus bentuk paruhnya juga bisa kita lihat, maupun warna paruh, karena ada beberapa jenis yang memang warnanya berbeda. Terus juga warna kaki, dan terutama kalau kita lihat adalah panjang pendeknya. Jadi ada yang memang kakinya kinjang atau panjang, dan ada yang pendek. Nah ini mungkin karena pengalaman saya, kalau yang di kemarin itu setiap kali teman-teman mengamati, itu hanya selalu yang dilaporkan jenis. Jadi saya tidak bisa mencatat ada sekian jenis yang dewasa, yang muda, yang tidak berbiak dan berbiak. Itu tidak tercatat. Dan di sini saya coba menjelaskan bahwa ada beberapa. Memang kalau di Indonesia yang sering kita jumpai adalah warna seperti ini. Warna ini bisa kita lihat itu pada saat musim migrasi, biasanya kurang lebih sekitar 15%. Jadi belum penuh, belum berbiaknya. Nanti kalau sudah penuh seperti ini warnanya. Ini jenis yang sama semuanya, ketiganya. Cuma hanya beda pola warna. Ini yang sudah kurang lebih 100% berbiak, dan ini 15%. Itu bisa kita jumpai pada saat migrasi ke utara atau setelah dari utara. Dan ini individu yang muda, bisa kita lihat. Nah, ini yang di kuis saya tadi. Ini sebenarnya jenis yang sama. Hanya saja kalau yang betina, paruhnya jauh lebih panjang daripada yang jantan. Ini biru laut ekor hitam atau black-tailed godwit. Jadi kalau ada yang menebak black-tailed godwit, benar. Kalau ada yang menebak black-tailed godwit jantan dan betina, juga benar. Terus satu lagi yang perlu kita cermati, ini burung muda. Kita bisa lihat warna bulunya. Jadi dia masih ada warna kemerah-merahan di sini. Nah ini ada warna kemerah-merahan. Dan ini bulu yang sudah tua nantinya akan luruh dan mengganti ke bulu yang dewasa. Ini yang seperti di kuis tadi. Jadi ada ini jenis-jenis burung migran. Daerah Asia itu paling sering kita jumpai di daerah selatan. Di Jogja itu juga sering, terus di Bali, di Lumajang, terus di Layar Merah, di Rawa, Mongolia, dan Blora. Itu kalau teman-teman yang dekat dengan tambak bisa kita lihat tambak. Yang agak susah kita amati adalah jenis ini, perkit. Ini paling susah. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilah sniper, itu sebenarnya diambil dari jenis ini, snipe. Jadi dulu kalau ada yang bisa nembak burung ini, ya dia disebut dengan sniper. Karena memang sangat susah untuk diamati. Ini burung yang biasanya sih di daerah rawa-rawa ya, dan dia berkamuflase dengan lingkungan sekitar.
masih ini yang tadi yang dibus juga. Mungkin kalau ada teman-teman yang benar menjawabnya, ini jawabannya. Oh sorry, model pantai cukup umum, gigi merah. Ini adalah bulu-bulu tidak berbiak. Mungkin di sini kita bisa lihat warnanya hampir sama semua, bukan hampir, sama semua warnanya. Nah, ini salah satu burung pantai migran yang dia tidak dari utara ke selatan, tapi dari selatan ke khususnya dari selatan, dari Australia ke Indonesia. Jadi bukan, kalau umumnya kan dari utara, dari Rusia, Siberia, Indonesia, Australia. Ini yang dari Australia ke Indonesia. Jadi pada saat musim migrasi, dia akan ke Indonesia, terutama di daerah bagian selatan. Ini namanya teri Australia. Nah ini contoh-contoh burung penetap. Jadi ini masih sering kita jumpai lah. Ini lumayan. Dan ini mungkin buat yang teman-teman di Indonesia Timur cukup familiar ini, jenis ini, burung topeng ini. Ini cukup berisik burungnya, sama seperti ini dalam Bayam Timur kita. Nah, ini sekilas tentang migrasi burung pantai dan jauh terbangnya yang tadi saya sebut adalah East Asia Australian Flyway. Jadi ada 65 jenis yang dari migrasi yang dari utara ke selatan, kurang lebih 15.000 ekor burung migran ke Indonesia. Kurang lebih ya, tapi bisa juga lebih gitu loh. Secara internasional, saya kurang tahu ini yang terbaru ini secara internasional, tapi ada 2 taman nasional yaitu Berbak Sembilang dan Taman Nasional Wasur yang jadi lokasi-lokasi favorit untuk mereka singgah. Jadi kalau yang unik itu yang di Wasur. Di Wasur itu dia juga jadi ada 2 perlintasan untuk Asia sama kalau nggak salah Amerika. Itu dia melintasi situ. Jadi persimpangan di Wasur. Ini fakta tentang burung-burung pantai migran. Jadi dia akan menempuh kurang lebih 10 sampai 20.000 km perjalanan pulang pergi. Terus teratur terbang hingga 4.000 km itu yang paling mungkin bukan paling dekat ya, tapi yang kurang lebih lah. Yang paling jauh itu ada dari Selandia Baru sampai Alaska itu 14.000 km. Itu terbang selama seminggu non-stop. Jadi dia melakukan migrasi. Terus dia terbang di ketinggian 3.000 sampai 8.000 meter. Jadi lumayan tinggi. Terus kecepatannya sampai 30 sampai 60. Kurang lebih ini yang data yang kita ketahui dari beberapa jenis yang dipasang satelit tracking. Jadi kita bisa menentukan berapa sih kecepatannya, berapa sih ketinggiannya, berapa sih jaraknya, itu bisa kita lihat. Terus migrasi dan adaptasi. Saya burung terutama burung pantai sangat mendukung untuk terbang cepat dan menuju jarak jauh sebelum melakukan migrasi. Jadi berat badan meningkat sampai 70 sampai 80%. Atau 2 kali berat normal. Misalnya berat normalnya 100 gram. Dia sebelum melakukan migrasi akan menjadi 200 gram. 100 gram ini sebagai bahan bakar. Jadi kalau yang 100 ini sudah hilang, dia akan singgah dan cari makan lagi. Setelah itu dia akan terbang.
Jadi saya ibaratkan seperti kita manusia ngisi bensin lah. Kalau antara ngisi bensin full sama setengah kan pasti beda waktunya. Jadi di burung pantai sendiri juga tidak ada, belum ada jawaban pasti berapa lama sih dia singgah di lokasi migrasi itu, karena tergantung strategi mereka. Jadi misalnya dia pengen isi full ya otomatis agak lama waktunya dia singgah. Terus lemak untuk burung migran itu biasanya disimpan di bawah kulit dan otot bertambah besar saat melakukan migrasi. Jadi otot-otot terutama otot sayap itu akan bertambah besar pada saat melakukan migrasi. Ini navigasi migrasi mereka bisa dari posisi bintang atau matahari, magnet bumi, atau daratan, atau kontur bumi. Jadi sejauh di perlintasannya itu tidak ada alih fungsi lahan atau perubahan yang signifikan, dia akan melintasi terus. Tapi semisal di lokasi A, itu awalnya dia singgah terus menjadi perumahan, dia akan nggak singgah di situ lagi. Jadi nggak akan berhenti di perlintasan itu lagi, di lintasan itu lagi. Dia tetap melintasi situ, cuman tidak berhenti di lokasi tersebut. Ya ini kita coba saya dan tim waktu itu sama teman-teman WCS kita coba melakukan penandaan. Nah ini menarik juga ini, mungkin bisa dijadikan kuis juga ini, mungkin nanti ditambahkan siapa yang tahu jawabannya ini. Ini pada saat bulu berbiak, jadi saya tangkap pada saat dia menjelang migrasi ke utara. Jadi bulunya kurang lebih masih 75%. Ini belum full breeding. Ini pakai bendera warna Sumatera. Jadi untuk warna Sumatera itu adalah warna jingga atau oranye di atas dan hitam di bawah. Kalau dari Jawa sebaliknya, kalau Papua Barat oranye. Dan itu sudah kesepakatan internasional. Itu metode sederhana untuk mengetahui jalur migrasi mereka. Dan ini salah satu sebenarnya pentingnya kita monitoring, di mana kita juga bisa menjumpai burung-burung yang berbendera nggak hanya dari Indonesia, tapi dari negara lain. Nanti saya coba akan tunjukkan di presentasi berikutnya. Dan ini pasang surut air. Jadi penting sekali pada saat kita mengamati burung itu, semisal kita memang tidak jauh dari tambak, terus misalnya tidak jauh dari tambak dan pantai, itu kita lihat waktunya. Kalau air laut pasang, biasanya dia akan istirahat di tambak. Jadi kita mengamatinya di tambak. Terus pada saat air laut surut, dia akan keluar. Jadi penting sekali di sini air laut. Itu biasanya ditambah hanya istirahat saja. Setelah air laut surut, mereka akan ke laut lagi, ke pantai, untuk mencari makan. Dan itu di hamparan lumpur biasanya. Terus macam-macam makanan mereka, termasuk moluska, ada udang, ada cacing, terus kepiting yang kecil gitu. Nah di sini ada beberapa jenis yang sering kita jumpai di hamparan lumpur. Nah ini contoh burung pantai. Kalau burung pantai sebenarnya di sini saya jelaskan tidak semua jenis burung pantai itu menyukai mangrove. Jadi beberapa waktu yang lalu saya coba bicara sama teman-teman, kita jangan latah. Biasanya kalau pada nanam mangrove semuanya. Tapi ada beberapa hewan atau burung yang tersingkirkan. Memang di sisi lain menjadi hijau, tapi tidak disinggahi burung pantai karena nggak ada hamparan lumpur. Terus yang seperti di gambar ini, yang kiri bawah ini adalah jenis gajahan
kenapa dia singgah di pohon ini, sebenarnya dia menunggu air laut surut. Jadi ketika air laut surut, dia akan turun. Jadi dia tidak lama di pohon itu biasanya singgah. Dia lebih cenderung singgahnya di tambak atau di daerah daratan atau pesawat. Ini ancamannya yang sering kita jumpai, terutama di daerah pesisir ya, bilangnya pesisir lahan basah untuk pengembangan baik itu untuk industri atau perumahan itu sering terjadi. Terus yang mulai marak itu perburuan. Nah di sini macam-macam motifnya, ada yang hanya sekedar untuk main-main, itu perburuan. Ini yang sangat miris sekali kita jumpai di daerah pertambangan biasanya. Terus introduksi hewan pemangsa. Di sini kalaupun kita harus melepas liarkan hewan pemangsa, itu paling tidak hewan pemangsa tersebut tidak mengganggu atau tidak menjadi musuh di lokasi tersebut. Jadi kalaupun kita harus introduksi, harus kita kaji lebih lanjut. Terus gangguan manusia ini yang sering kita jumpai, baik itu mengejar burung, artinya hanya untuk main-main, ataupun dengan anjing. Tapi kalau di sini jarang nih. Kalau yang sering di luar, biasanya di pantai. Itu, nah ini mengganggu sekali ini. Yang tadi yang saya bilang, alih fungsi lahan, ini sebagai perumahan, wisata, industri, gitu, macam-macam. Nah, konservasi burung. Nah, terutama burung pantai ya. Mengapa sih burung pantai perlu kita lindungi? Sebenarnya burung pantai memberikan peringatan dini atau indikator perubahan pada suatu lingkungan atau ada masalah di lingkungan tersebut. Jadi semisal yang biasanya disinggahi terus tidak disinggahi, pasti ada apa-apa. Entah itu airnya yang tercemar, entah itu makanannya yang berkurang, gitu kan, macam-macam. Terus peningkatan ekonomi masyarakat melalui pariwisata dan pemasukan lainnya ini memang bukan tidak mungkin, tapi sangat lama. Jadi ini prosesnya ini tergantung teman-teman sebenarnya. Kalau boleh sedikit saya ceritakan, saya dulu awalnya di Wonorejo itu bawa tripod aja udah dikira orang mengukur tanah. Padahal saya hanya mengamati burung, tapi lambat laun ke sini mereka sudah paham. Jadi ada sisi lain kita penting untuk mengamati burung, ada sisi lain juga kita memberikan pengetahuan ke masyarakat, sehingga hanya melulu mengamati burung. Terus salah satu jenis yang bisa kita pelajari pada saat melakukan pola migrasi, pola migrasi mereka sampai saat ini itu sebenarnya masih misteri. Kenapa dipasang bendera warna tadi, satelit tracking, terus macam-macam. Jadi ada beberapa metode yang memang dilakukan para peneliti, terutama peneliti burung pantai itu untuk mengetahui misteri ini tadi. Nah, di sini pilihan konservasi kita bisa melihat di internasional itu ada konvensi Ramsar pada lahan basah, terus konvensi keanekaragaman hayati, konvensi jenis bermigrasi, ini terutama di burung-burung air biasanya. Terus kemitraan, konservasi, dan pemanfaatan berkelanjutan migrasi burung air dan habitatnya di jalur terbang Asia Timur, Australasia. Itu kita terkoneksi, jadi ada lembaga yang memang kita berhubungan gitu. Jadi semacam pelaporan gitu, bendera warna atau beberapa jenis yang kita jumpai di lokasi ini kita bisa laporkan. Itu
di Indonesia juga ada, kalau nggak salah di KKH ada. Terus pilihan nasional itu ada rencana konservasi burung bermigrasi. Ini kalau nggak salah sudah mulai kita lakukan. Terus perlindungan lingkungan dan konservasi hayati dalam undang-undang. Ini kalau menurut saya perlindungan lingkungan. Jadi saya sering ditanya ketika dulu waktu di Wonorejo itu, ditanya wartawan tujuan akhirnya apa. Tujuan akhirnya adalah lokasi ini atau kawasan ini dilindungi. Percuma kalau satuannya dilindungi tapi habitatnya enggak. Jadi habitatnya juga sangat mempengaruhi si hewan-hewan tersebut. Terus penerapan undang-undang konservasi terhadap jenis yang terancam punah. Jadi ada beberapa jenis di Indonesia, terutama jenis-jenis burung migran yang mulai terancam punah. Itu bisa dari perburuan atau alih fungsi lahan. Terus jadi ada perjanjian dan jaringan antar taman nasional, di mana daerah taman nasional tersebut memiliki lahan basah atau daerah penting bagi burung migran. Terus rencana menjadikan kawasan konservasi ekosistem esensial. Jadi mungkin dari Mobupi itu bisa kita ajukan ke tingkat yang lebih tinggi untuk dijadikan kawasan konservasi ekosistem esensial, seperti di Pantai Cemara itu sudah mulai, terus di ujung Pangka itu juga sudah mulai. Itu bukan kawasan lindung, tapi bisa kita ajukan menjadi konservasi ekosistem esensial karena dia daerah penting persinggahan burung-burung migran. Nah ini seperti yang ditulis tadi. Jadi kedidi merah itu yang bulu berbiak, sama ini yang kanan ini kedidi besar, ini bukan merah. Jadi yang kanan sendiri adalah non breeding kedidi besar. Jadi memang kalau dua burung ini bersanding di lapangan itu agak susah untuk kita amati. Terus yang kiri bawah adalah Trinil Norman, itu yang saya bilang tadi, di dunia itu kurang lebih ada 300 sampai 1000 di dunia. Itu jumlah yang terbaru. Terus yang kanan bawah itu adalah kedidi paru sendok. Ini cukup istimewa. Saya juga belum pernah melihat, hanya melihat di gambar. Ini terakhir di Aceh kita jumpai. Jadi sama peneliti tentang kedidi paru sendok ini dipasangi satelit tracking dan mereka ketahuan di pantai Aceh dan akhirnya terlacak di sana. Ini kurang lebih jumlahnya, mungkin nanti bisa dikoreksi Mas Ferry, yang terbaru itu kalau nggak salah 250 ekor dunia. Itu jumlah secara global. Jadi jumlah dunia itu hanya ada 250 ekor. Nah ini masih sama lah. Mudah-mudahan ada yang bisa menebak betul di tulis tadi ya. Yang kiri ini, yang atas paling kiri adalah gol-gol, itu non breeding. Di sini jantan, saya bilang jantan karena betina biasanya paruhnya jauh lebih panjang. Itu kalau kita ngamati di lapangan ya. Terus sebelah kanan atas adalah lebih besar. Pada saat bulu berbiak itu yang bisa kita lihat, bulu berbiak seperti itu. Jadi tidak melulu merah, tidak selalu merah, tapi ada yang seperti itu warnanya. Terus kiri bawah adalah gajah timur. Itu juga setahu saya itu kalau saya amati itu adalah jantan.
karena biasanya kalau yang betina itu paruhnya jauh lebih panjang untuk gajah timur. Jadi ada beberapa jenis yang bisa kita amati dari jantan hidungnya, dari morfologi, dari paruh. Kalau dari bulu berbiak mudah, cuman susah kita amati, terutama di Indonesia ini. Terus yang kanan bawah itu adalah kedidi leher merah. Nah ini bukan dewasa, ini kedidi leher merah muda atau juvenile. Kita bisa lihat warna-warna merah di bulunya. Nah ini masih ada kemerah-merahan. Terus pasti bulunya itu cenderung bagus. Kalau yang dewasa biasanya sudah agak kusam. Ini kedidi merah. Nah, ini info tentang burung pantai. Jadi semisal teman-teman atau menemukan atau misalnya ada informasi, kita bisa sharing ke Mukidi di Facebook itu. Kita ada grup Mukidi. Jadi memang grup itu kita bikin hanya memfasilitasi khususnya untuk burung pantai. Jadi di situ ada laporan, ada jenis yang ditanyakan, itu macam-macam. Terus saya di Yayasan Eksa itu sendiri, dan kebetulan webnya masih coming soon, masih perbaikan juga. Terus mungkin nanti seandainya teman-teman di training ini ingin mengikuti kegiatan Mukidi, bisa mengisi form yang ada atau di link ini. Itu jadi nanti sama Mbak Radil itu akan dikirimin lagi lebih detailnya. Jadi kurang lebih di link form ini hanya sederhana saja, maksudnya perkenalan kita. Nanti Mbak Radil akan mengirimin lagi lebih jelasnya tentang Mukidi. Nah ini yang tadi saya bilang bendera warna. Jadi nah ini Jawa, ini hitam jingga, hitam oranye, terus ini yang Sumatera, ini yang Papua. Yang paling sering kurang lebih kalau yang Sumatera itu saya pernah nandain kurang lebih mungkin sekitar 6.000-an jenis. 6.000 individu. Kalau yang di Papua nggak banyak, mungkin hanya 10 atau 15 ekor. Kalau yang di Jawa ini juga nggak banyak, mungkin tidak lebih dari 100 kalau misalnya. Ini bendera warna yang kita pakai di Indonesia. Terus pernah burung kerajaan pengala yang saya tandai di Pantai Cemara Jambi, terus ditemukan di Rusia. Jadi dilaporkan lipinya Rusia atau skimnya sana, dia dalam keadaan mati. Itu diburu. Jadi di situ ada keterangan cincinnya itu dilaporkan. Jadi saya coba telusuri, ternyata jenisnya gajah. Dan pernah juga di daerah Cina di Bohai, itu yang dari Sumatera juga. Terus kalau dari Jawa, kalau nggak salah pernah di Australia, yang pernah itu ditandai sama teman-teman di Jogja. Itu terlihat di Australia kalau nggak salah. Terus yang di Timika, Papua, itu belum ada laporan karena jumlahnya juga nggak banyak. Jadi yang paling sering itu yang dari Australia. Dia bisa ke Jawa, dia bisa ke Jakarta. Itu dari bendera warna tadi. Jadi penandaan ini bukan di mana burung itu berasal, tapi di mana burung itu singgah, itu ditangkap terus ditandai. Itu seperti itu. Jadi ini saya coba petakan perjumpaan bendera warna itu tadi yang intinya mau publik juga menjadi pelaporan teman-teman. Kalau
semisal menjumpai bendera warna. Oke, terima kasih. Itu sekedar tentang burung pantai. Ini sedikit sekilas. Ya beginilah kalau kita mengamati burung pantai, terutama pada saat itu kita mengamatinya. Ya silakan, saya kembali sama Mas Ferry. Iya, terima kasih Mas Londo. Ya, pemaparan cukup singkat saya rasa ya untuk memaparkan shortbird karena perlu waktu banyak sebenarnya. Tapi itu bisa jadi pemicu saya rasa. Jadi tadi Mas Londo sudah sampaikan bahwa burung pantai ini bagian daripada burung air ya. Kalau burung air itu grup besarnya, maka burung pantai ini adalah sebagian daripada kelompok burung air tersebut yang mempunyai kekhususan ya di